Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan respon frekuensi. Jadi selain ada respon waktu, juga ada respon frekuensi. Dalam respon frekuensi ini kita ketahui bahwa input dari sistem merupakan input sinusoidal. Sehingga apabila kita menggunakan sistem dengan input sinusoidal, maka akan jauh lebih baik jika kita menggunakan respon frekuensi. Fungsi alih yang sebelumnya menggunakan S diubah menjadi J omega dengan input sinusoidal Xt sama dengan X sin omega T, di mana omega dalam radian per second dan F dalam putaran per detik dengan omega sama dengan 2πf, di mana G fungsi J omega itu sama dengan nilai mutlak G J omega dikali E J pangkat theta, di mana G J omega adalah fungsi alih, theta adalah pergeseran fasa. Sudut fasanya yaitu sudut fungsi dari sistem tersebut yaitu didapatkan dari arkes tangan bagian imajiner GJW dibagi dengan bagian real GJW. Menghasilkan A sama dengan min X GJ omega dimutlakan E pangkat min J theta per 2J. Kemudian sekawannya berarti X GJ omega E pangkat J theta per 2J. Sehingga di sini ada perubahan min di pangkat E J theta. YSS itu berarti adalah keluaran steady state, SS itu steady state, sama dengan XGJ omega dikali EJ omega T plus theta min E pangkat min J omega T plus theta per 2J. Sehingga YSST sama dengan X nilai mutlak G J omega dikali sin omega T plus theta. Lebih sederhananya menjadi YSST sama dengan Y sin omega T plus theta. Karena Y merupakan keluaran yang didapatkan dari perkalian dari input X dikali dengan fungsi alih GJW atau GJ omega. Sinyalnya kurang lebih seperti ini. Jika ada masukan sinusoidal X sin omega T, maka akan menghasilkan output yang sinusoidal juga. Nah, nilai mutlak GJ omega yaitu perbandingan dari output per input, keluaran dibanding masukan, YJ omega per XJ omega, nilai mutlaknya itu merupakan rasio amplitudo. Sementara sudut GJ omega, di mana merupakan sudut dari perbandingan antara masukan dan perbandingan antara keluaran dan masukan, itu merupakan pergeseran fasa. Dan fungsi alihnya sendiri merupakan GJ omega merupakan perbandingan antara keluaran yaitu YJ omega per XJ omega. Faktor dasar GJ omega HJ omega. Kalian tahu kalau dalam sebuah sistem loop tertutup ya, biasanya kalian bisa lihat ada G, ada H. G merupakan fungsi alih, H merupakan feedback. Maka faktor dasar G dikali H. Karena biasanya
perbandingannya adalah sistem loop adalah GH per 1 plus GH untuk sebuah sistem loop tertutup dengan negatif feedback. Maka kita bisa mencari faktor dasar dari J omega kali H J omega. Yang pertama adalah 1, yaitu gain K. Gain K, di mana 20 log K kali 10 sama dengan 20 log K plus 20. Jadi, dalam respon frekuensi, kita menggunakan 20 log. Ya, 20 log. Untuk yang gain K cukup dikali dengan K dikali 10 itu sama dengan 20 log K plus 20. Itu sama juga dengan 20 log K kali 10 pangkat N sama dengan 20 log K plus 20 N. Sementara 20 log K itu sama dengan min 20 log seper K. Karena log seper K itu nilainya adalah min 1. Min 1 dikali min 20 sama dengan 20. Misalkan K-nya 1 ya. Sementara kalau 20 log K dengan K sama dengan 1, maka 20 dikali log K itu sama dengan 10. Oh sorry, jika K-nya 10 ya. Misalkan jadi saya ulangi, jika K-nya sama dengan 10, maka 20 log 10, 20 kali 1 sama dengan min 20 log 1 per 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya log 10 pangkat min 1 ini menjadi min 1. Min 1 dikali min 20 itu hasilnya 20. Ini juga hasilnya 20. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia hanya sebuah garis yang menanjak gitu ya, linear menanjak dalam bidang border plot ya. Ini adalah bidang border plot di mana bagian X-nya merupakan nilai-nilai dalam log ini ya. Nilai-nilai dalam log. Jadi 0,01 berarti 10 pangkat min 2, kemudian sampai nanti ini 10 pangkat min 1, kemudian ini 10 pangkat 0, kemudian ini 10 pangkat 1 ya. Untuk gain K, responnya hanya akan naik saja tanpa ada lekukan. Kemudian berikutnya yaitu faktor integral dan derivatif J omega plus min pangkat plus minus 1. Nah, pada faktor integral dan derivatif, di mana J omega pangkat plus minus 1, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Untuk 1 per J omega, yaitu J omega pangkat minus 1 ya. Itu tetanya min 90, sementara slope-nya akan turun ke bawah. Sementara yang J omega akan naik slope-nya. Dari min 20 naik, kalau dari ini dari 20 turun ya. Sementara sudut fasanya adalah 90 derajat untuk yang J omega. Faktor yang berikutnya yaitu adalah faktor order pertama, di mana dia 1 plus J omega T pangkat plus minus 1. Jadi 20 log nilai mutlak dari 1 per 1 plus J omega T itu nilainya yaitu min 20 log akar 1 plus omega kuadrat kali T kuadrat desibel. Jika nilai omeganya itu sangat kurang dari 1 per T, maka dia akan bernilai 0. Karena
dia ini nilainya 0, jadi sisa akar 1 ya. Akar 1 sama dengan 1, log 1 itu berarti sama dengan 0 ya. Min 20 kali 0 hasilnya adalah 0. Sementara jika omeganya lebih besar daripada 1/T, maka ini satunya menjadi tidak diperhitungkan, sisa omega kuadrat kali T kuadrat, kemudian diakarkan, sisa min 20 log omega T gitu ya. Contoh misalkan omeganya sama dengan 10T, berarti min 20 ini 10T, 10 per T dikali T dicoret ya. Berarti sisa log 10. Log 10 itu sama dengan 1 min 20 kali 1 sama dengan min 20. Maka gambarnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat di titik ini. Min 20. Jadi ketika omeganya 10 per T, dia akan nilainya min 20 desibel. Oke. Seperti itu, dan ketika dia nilainya kurang dari 1T, jadi di sekitar sini, maka D nilainya akan 0. Nah, tetapi karena ini tandanya mendekati ya, maka di sini masih ada space sedikit, yang itu sebenarnya kurva adalah kurva yang melengkung ini. Tapi ini adalah asimtot yang memudahkan penggambaran kita. Kemudian sudut fasanya itu sama dengan min tan arcus tangen omega T, di mana jika dia omeganya tak hingga ya, maka dia akan bernilai 0. Nah, jika 1 per tak hingga, dia akan nilainya 0. Jika T sama dengan T, jika 1 per T ya, dia nilainya 45. Jadi sini. Karena T per T sama dengan 1, arcus tangen min 1 itu min 45. Berikutnya jika omeganya adalah tak hingga, maka tetanya, sudut fasanya, sudut pergeseran fasanya adalah min 90. Maksimum error dari corner frekuensi. Jadi tadi kalian sudah menggambar, misalkan asimtotnya adalah di sini ya. Awalnya kalian menggambar seperti ini, kemudian kita ingin menghitung exact curve-nya ya. Kurva sebenarnya yang ini. Maka di sini ada errornya. Berapa besar maksimum errornya, yaitu sebesar min 3,03 pada gambar ini. Karena kita bisa masukkan di sini itu adalah omega kuadrat ya. Jadi tadi awalnya begitu rumusnya, min 20 log akar 1 plus omega kuadrat kali T kuadrat. Berarti omeganya ini kita ganti dengan 1 per T kuadrat ya. Berarti ini berarti kuadrat juga. Ini bisa dicoret, berarti sisa 1. Ya. Berarti min 20 log akar 2 ditambah 20 log 1 sama dengan min 20 log 2 sama dengan min 3,03 dB.
Selanjutnya adalah jika di 1/2T, omeganya 1/2T, berapakah nilainya? Berarti 1/2T kuadrat, 1/4T kuadrat dikali T kuadrat bisa 1/4 ya. Kemudian ditambahkan 20 log 1, hasilnya adalah min 0,97 selisihnya. Kemudian jika 2T, maka dia hasilnya adalah min 0,97 juga. Jadi di sini min 0,97, caranya di sini juga min 0,97. Itu adalah error dari corner frekuensi dengan X-Curve ya. Selisih antara X-Curve dan corner frekuensi. Keuntungan dari body diagram adalah faktor resiprokalnya, yaitu kurva log magnitude dan sudut fasa hanya perlu merubah tanda. Jadi seperti ini, hanya perlu diubah tandanya. Yang ini jadi minus, yang ini jadi 1/, hasilnya sama. Sudutnya juga sama. Sudut fasanya plus minus 45 derajat pada omega 1/T, pada omega 1/2T plus minus ini, dan seterusnya. Sehingga gambarnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ini yang gambar yang awal, ini gambar yang lain yang berbalikan. Hanya ininya semuanya sama, hanya ini ke atas ya. Nilainya ke atas, yang ini satunya turun, satunya ke atas ya. Yang berikutnya, keempat, adalah faktor kuadratik. 1 plus 2 zeta j omega per omega n plus j omega per omega n kuadrat plus minus 1. Dengan G j omega sama dengan 1/1 plus 2 zeta dalam kurung j omega per omega n plus j omega per omega n kuadrat. Jika zetanya lebih dari 1, maka faktor kuadratik dapat diekspresikan sebagai perkalian faktor orde pertama dengan pool real. Jika di antara 0 sampai 1, maka faktor kuadratik adalah perkalian dua faktor kompleks kawan. Jadi ini ya, jika omega n-nya kurang dari omega, maka min 20 log 1 sama dengan 0. Sementara jika omega-nya sangat lebih besar dari omega n, maka dia nilainya min 20 log omega kuadrat per omega n kuadrat atau sama dengan min 40 log omega per omega n. Ya, ini gambar untuk yang faktor kuadratik. Jadi zeta-nya sangat mempengaruhi. Di sini jika zeta-nya lebih kecil, maka dia hasil respon frekuensinya akan naik seperti ini. Jika semakin besar zetanya, maka dia akan semakin turun. Jadi kalau kalian ingat di respon sistem order 2, jika zeta atau rasio redaman itu 1, maka dia akan critical damped ya. Kemudian jika zetanya kurang dari 1, maka dia akan under damped. Jika lebih, maka akan over damped ya. Sudut fasanya akan seperti ini. Jika dia 1, akan turun begini ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Maka tetanya itu adalah arkes tangen dari 2 zeta omega per omega n per 1 min omega per omega n kuadrat. Yaitu kalian bisa tahu dari yang ini, yaitu dari bagian imajiner dan bagian real, per bagian realnya.
Oke, jadi ini bagian imajinernya yang ada J-nya. Karena ini dikuadratkan, J-nya pasti hilang, jadi minus ya. Minus 1 kali omega per omega n kuadrat, jadi 1 min omega per omega n kuadrat. Ini bagian realnya. Maka jika min arcus tangannya adalah 2 zeta per 0, maka minus arcus tangan taingnya itu adalah minus 90 derajat. Kemudian kita bisa tahu frekuensi resonansi omega R dan nilai puncak resonansi MR. Di mana GJ omega sama dengan 1, sama seperti tadi, 1 per 1 plus 2 zeta kali J omega per omega N plus J omega per omega N kuadrat. Omega N itu natural frekuensi ya. Kemudian ada magnitudenya atau magnitud ya, amplitudonya, yaitu besarnya adalah 1 per akar ini dikuadratkan jadi seperti ini. Jadi ini adalah bagian real. Jika kalian pernah belajar, ini bagian imajiner. Cara mencari, jadi misalkan ada seperti ini. Nah, ini bagian R-nya seperti Pitagoras ya. Ini misalkan ini bagian imajiner. Ini bagian real ya kan? Real ini. Maka untuk mencari ini, kita bisa dapatkan dengan mengkuadratkan nilai imajiner per nilai real. Kemudian di akar. Seperti Pitagoras. Nah, jika nilai mutlak GJ omega memiliki nilai puncak pada beberapa frekuensi, maka frekuensi tersebut disebut frekuensi resonansi. Di mana G omega sama dengan ini akarnya. Jadi yang di dalam ini itu adalah minimum, maka G omega ini jika dihitung hasilnya seperti ini. Nah, akan minimum pada omega sama dengan omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat. Jadi ini akan minimum jika ini nilainya sama dengan 0 ya. Maka supaya sama dengan 0, ini harus sama dengan yang ini. Nah, maka frekuensi itu akan disebut dengan frekuensi resonansi, yaitu omega R sama dengan omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat. Di mana zeta-nya adalah di antara 0 sampai 0,707. Dan jika di antara 0 sampai 0,707, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai puncaknya bisa didapatkan sebesar 1 per 2 zeta akar 1 min zeta kuadrat. Jika lebih dari 0,707, maka MR-nya akan bernilai 1. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi jika dia lebih dari 0,707, maka di sini dia akan bernilai 1. Sudutnya, sudut G di omega R, jadi ketika frekuensi resonansi, maka didapatkan dengan minus arcus tangan akar 1 min 2 zeta kuadrat per zeta. Jadi kita bisa menggambar body diagram dengan MATLAB, dan ini akan jauh lebih mudah daripada kita menggambarnya secara manual. Kita contohkan misalkan ada GS, ada fungsi Ale 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Maka kita bisa membuat body diagramnya dengan
membuat program seperti ini, kode kata kuncinya dari fungsi array tersebut num per den, maka didapatkan body diagram seperti ini. Ini berarti adalah kuadratik ya, kuadratik, hasilnya seperti ini gambarnya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.